Oke, berarti 33. Berarti belum masuk semua. Ah, izin Pak, satu ada di sini satu HP. Berapa orang Ki ini? Enam orang di sini Pak karena beberapa Mana saya? lobet HP-nya. Mana? Saya tidak lihat. Tunggu, pakai jilbab kok dulu, pakai jilbab kok. Cepat kok kalau mana kok ditaruh? Ya, ada bisa mati apa itu? Hadir Pak berenam Pak. Berenam. Iya Pak berenam. Berenam Pak. Oke, ini pertemuan keberapa? Saya lupa di kelas ini. Dua Pak. Minggu lalu tidak masuk Ki Pak. Iya. Iya minggu lalu tidak masuk Ki. Oke, pendidikan. Oke, kita mulai saja ya. Mungkin saya tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini baru pertemuan kedua yang seharusnya pekan depan atau pekan ini seharusnya kita sudah UTS. Cuman karena yang seharusnya masuk itu kemarin adalah Pak Muhammadong, tapi kelas ini diserahkan kepada saya untuk mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Suara saya kedengaran, Dek, dengan jelas? Kedengaran jelas, Ji, Ya, Pak. Pak, dengan izin. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kan, kalau tidak salah kemarin saya sudah kasih tugas ya, atau belum? Sudah Pak, ada yang nomor. Ya, benar, Pak. Untuk Oke, pertemuan pertama. sudah semua? Sudah Pak. Iya, Oke, Pak. Sudah Pak, sudah. nanti saya periksa karena belum sempat saya periksa. Eh, Setidaknya untuk menilai, saya perlihatkan bagaimana persoalan tugasnya, kehadirannya, sama partisipasinya. Itu yang kira-kira yang menjadi indikator penilaian nanti. Jadi yang belum mengumpulkan tugasnya, saya kasih waktu untuk kumpulkan memang tugasnya yang pekan kemarin atau 2 pekan kemarin. Nah, eh, untuk mengefisienkan waktu, pada topik hari ini saya akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi tentang bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, kemarin kan saya sudah menjelaskan apa urgensinya pendidikan Pancasila, apa pentingnya pendidikan Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, dan kira-kira kenapa mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu menjadi dua mata kuliah yang dipisahkan satu sama lain. Nah, kemarin saya sudah jelaskan di pertemuan pertama kalau tidak salah. Itu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, pada hari ini silakan mahasiswa untuk menyimak. Yang pertama, kalau kita melihat Pancasila dalam kajian sejarah kebangsaan, saya tidak mau menyebutkan sejarah negara ya, tapi saya menyebutkan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Nah, kenapa kita menyebutkan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa? Tentunya ini adalah landasan historisnya, bahwa yang terbentuk pertama kali sebenarnya itu adalah bangsa. Bangsalah yang kemudian eh, memiliki kehendak untuk membentuk suatu negara atau untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan negara. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat Pancasila dalam sejarah, tentunya kita akan berbicara dalam 4 kategori, empat periodisasi sejarah. Yang pertama ada sejarah sebelum kemerdekaan, bagaimana Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkebudayaan, itu sudah lama ada dalam sejarah sebelum kemerdekaan. Makanya dalam sejarahnya Pancasila itu dikatakan sebagai nilainya itu dikristalisasi. Nah, apa maksudnya Pancasila dikristalisasi dalam kajian sejarah? Artinya sebelum Pancasila dijadikan sebagai ideologi, masyarakat itu sudah mengimplementasikan dalam kehidupan Recording in progress. Hmm, sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa masyarakat sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin eh, ya Pak. Tunggu ya.
Nah, baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat dalam bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dikristalisasi, maksudnya itu adalah sebenarnya nilai Pancasila itu sudah lama ada dalam masyarakat, tetapi eh, nanti di dalam perumusan dasar negara baru Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi. Nah, kenapa dikatakan sebagai ideologi? Karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dirumuskan, harus menjadi kesepakatan bersama. Nah, karena dia harus menjadi kesepakatan bersama, tentunya Pancasila ini menjadi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang seharusnya itu terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya berikan contoh ya. Mungkin dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal makna sipakalebi, sipakainge, apalagi sipakatau. Itu kan maknanya adalah kemanusiaan. Nah, jadi lama sebelum dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara oleh Soekarno, masyarakat itu sudah mengimplementasikan nilainya. Mungkin kalian pernah mendengarkan istilah dalam masyarakat Bugis Makassar itu adalah tudang sipulung. Sebenarnya itu kan pemaknaannya adalah demokrasi, musyawarah mufakat. Jadi jauh sebelum ada Pancasila dijadikan sebagai ideologi, sebenarnya nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah diimplementasikan, sudah dipraktikkan oleh masyarakat-masyarakat Nusantara pada saat itu. Nah, itulah maksud dari makna nilai Pancasila yang kemudian dikristalisasi. Makanya Soekarno bilang Pancasila itu diambil atau digali dari bumi Nusantara. Dia sudah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan sejarah bangsa. Nah, makanya itulah alasannya kenapa saya mengatakan kita akan mengkaji bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, bukan dalam kajian sejarah negara. Kenapa itu dua hal yang berbeda? Karena kalau kita mengkaji Pancasila dalam kajian sejarah negara, rasa-rasanya tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Karena yang memiliki cita-cita, yang memiliki gagasan, yang memiliki ideologi, yang memiliki pandangan hidup itu kan bangsanya, masyarakatnya, bukan negara. Negara itu kan benda mati, dia organisasi yang dijalankan oleh bangsa, dijalankan oleh rakyat, dijalankan oleh masyarakat, dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah eh, pemerintah yang sah itu ya berasal dari rakyat, menjadi ada kedaulatan rakyat di situ. Nah, itu maksud saya. Nah, itu kalau kita melihat Pancasila dalam sejarah sebelum kemerdekaan. Nah, siapa yang mempelopori pertama kali Pancasila ini di dalam sejarah kemerdekaan dirumuskan menjadi ideologi yang sah, yang menjadi kesepakatan bersama, sebenarnya itu dimulai oleh kalangan-kalangan mahasiswa pada saat itu. Ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini dibentuk oleh Hatta di Belanda. Nah, mereka kemudian sudah memikirkan apa kira-kira landasan yang cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Apa kira-kira ideologi atau pandangan hidup yang cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, itu masyarakat itu adalah dipelopori oleh mahasiswa, oleh pemuda Perhimpunan Indonesia tahun 1920. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka berkuliah di Belanda, kembalilah mereka ke Indonesia yang kira-kira mereka merumuskan ada kurang lebih ada 4 rumusan awal. Nah, ada 4 rumusan awalnya. Nah, ini di dalam mahasiswa bisa lihat di bukunya Yudi Latif yaitu Negara Paripurna. Setidaknya dalam proses Pancasila itu ada 3 fase. Ada fase pembuahan. Fase pembuahan inilah yang dipelopori oleh Perhimpunan Indonesia, organisasi. Kemudian yang kedua ada fase perumusan. Fase perumusan inilah masuk di tahun 1945. Dirumuskan pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu. Itu mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah fase pengesahan. Nah, fase pengesahan ini tentunya ada di dalam sidang PPKI.
di tanggal 18 Agustus. Disitulah legal atau sahnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebenarnya kalau kita melihat materi kajiannya, eh, dalam proses perumusan Pancasila itu, baik itu Hatta, baik itu Supomo, baik itu Yamin, baik itu Soekarno, tidak pernah kita mendengarkan dalam tulisannya, dalam pidato-pidato mereka itu menyebutkan Pancasila sebagai ideologi. Justru mereka lebih senang mengatakan Pancasila itu adalah pedoman hidup atau pandangan hidup. Makanya Soekarno bilang Pancasila itu adalah filosofi Groundslah, pandangan hidup bangsa, landasan filosofis bangsa. Dia tidak pernah mengatakan ideologi itu Pancasila itu, tapi di dalam perkembangan kajiannya untuk mempertahankan Pancasila sebagai eh, memiliki identitas ideologi yang eksis dengan ideologi-ideologi yang lain seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme dan lain sebagainya, makanya dikatakanlah Pancasila sebagai ideologi. Karena kenapa? Karena di dalam Pancasila ada ide yang dituangkan. Kenapa? Karena di dalam Pancasila ada gagasan. Pancasila memiliki landasan logos pengetahuan. Nah, artinya Pancasila memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk menjadi sebuah ideologi. Makanya dalam perkembangannya itu dikatakan sebagai ideologi. Nah, itu dalam proses perumusan Pancasila ya. Makanya ditetapkan 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Sebenarnya kan eh, Pancasila itu sudah lama ada, saya bilang tadi, berkembang di masa Kerajaan Nusantara, di masa Kerajaan Majapahit. Tetapi dipopulerkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 45. Makanya ditetapkanlah 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, itu masa proses eh, apa ya? Kajian Pancasila sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan, kajian Pancasila itu terbagi dalam 3 periodisasi. Yang pertama di masa Orde Lama, kurang lebih tahun 1945 sampai tahun 1965. Kemudian eh, di masa Orde Baru, kurang lebih tahun 666 ya, 66 sampai 1998. Kemudian di masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Itulah eh, bagaimana periodisasi dalam perkembangan Pancasila. Nah, tapi kalau kita perhatikan, eh, ada tidak di benak kita pernah bertanya, kira-kira kenapa Pancasila ini sangat dinamis ya? Sudah berapa pergantian periode zaman, rezim berganti, tapi Pancasila itu tetap relevan dengan kehidupan kenegaraan, kehidupan kebangsaan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Pancasila itu relevan, dinamis, dia mengikuti perkembangan? Nah, kira-kira siapa yang mau merespon ini? Baik kelas A atau kelas B, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Silakan kalau kalian mau buka chat GPT, mau buka Google, silakan. Setidaknya kalian punya keberanian dulu untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kenapa di Pancasila itu dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Silakan. Pak, Ya, silakan, silakan. kenapa Pancasila dinamis, Pak? Karena pertama sifatnya yang universal, jadi kayak tiap orang itu bisa terima, Pak. Karena kan kalau kita lihat lagi nilai-nilainya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, keadilan. Menurut saya Pak itu bisa diterima dan kalau sampai sekarang kita masih berpikir kenapa agama-agama itu masih masih ketuhanan itu masih jadi problem di Indonesia sampai Indonesia masih jadi negara berkembang. Menurut itu karena memang dari pemikiran dari sananya saja. Tapi kalau kita bahas masalah ketuhanan yang universal itu rasanya masih betul itu Pak cakupan universalnya.
Baru dalam penerapannya juga ya sah-sah saja dan kayak relevan untuk kita yang orang Indonesia begitu Pak, dengan culture-nya dan segala macamnya Pak, dengan ideologinya yang juga kayak terbuka. Karena kita lihat kan ideologi Pancasila itu tidak baku, dalam artian kayak Pancasila itu kayak kalau dari saya Pak, kayak kita ada sedikit sisi kontradiktifnya, tapi ada kebenaran yang bisa didapatkan dari hal itu. Begitu Oke, Pak. bagus ya jawabannya, responnya. Silakan yang lain. Ada yang lain? Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kenapa Pancasila itu terterima di semua dari generasi ke generasi? Itu tadi ada yang menyebutkan bahwa nilainya itu universal, dia umum. Ketuhanan itu kan umum kan? Tidak ada agama yang tidak percaya Tuhan. Dia umum, dia universal. Dia terterima oleh semua agama. Tidak ada agama yang tidak percaya dengan eh, Tuhan yang Maha Esa. Kata Esa itu kan universal, dia terterima oleh semua agama dan kepercayaan. Karena dia sudah universal, makanya dia terterima oleh dari generasi ke generasi. Itulah yang disebut dengan dinamis. Nilai Pancasila itu sangat dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman. Oke, kemudian yang kedua kemanusiaan. Siapa sih sekarang yang tidak menginginkan yang namanya hak asasi itu terlindungi? Ya kan? Saya rasa semua dari kita di sini menginginkan yang namanya hak asasi itu harus dihargai, harus dihormati satu sama lain. Yaitu berbicara tentang kemanusiaan, ada di sila kedua. Kemudian persatuan. Nah, jadi ada beberapa kelompok dalam hal ini ya, tanda kutip, mungkin ada beberapa organisasi ekstrem yang mau mengganti Pancasila, mau mengganti ideologi negara, ideologi bangsa, menjadi mungkin Islam dan lain sebagainya. Tapi justru kita menilai bahwa mereka ini sepertinya tidak memahami bagaimana pemaknaan Pancasila yang universal itu. Padahal kan setiap agama terakomodir. Ya, sementara kan agama di Indonesia bukan hanya Islam saja. Islam hanya mayoritas, tapi ingat masih ada agama-agama yang lain walaupun mereka minoritas. Tapi mereka harus terlindungi hak menjalankan hak beribadahnya harus terlindungi satu sama lain. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa di dalam dalam nilai Pancasila yang dinamis tadi, kemudian yang universal tadi, itu terkandung makna bahwa kira-kira konsep apa yang bisa merekatkan perbedaan multikultural yang ada di Indonesia selain Pancasila. Sampai hari ini tidak ada yang memikirkan itu ya. Bahkan menurut saya seperti ideologi liberalisme itu tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia. Ya kan? Apalagi ideologi komunis tidak cocok sekali dengan karakter, dengan norma-norma yang berlaku. Nah, jadi Pancasila yang kira-kira itu cocok dengan karakteristik, dengan kebudayaan, dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, itulah sebabnya kenapa Pancasila ini memiliki makna yang mendalam bahwa dia akan tetap menjadi perekat bangsa, perekat yang masyarakat yang sangat heterogen, masyarakat yang beragam. Kita berbeda dengan Amerika. Kalau Amerika kan hanya satu satu golongan ras saja, ras kulit putih dan kulit hitam, ya kan? Sementara kita sangat heterogen. Nah, yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah integrasi bangsa. Kita harus menciptakan sesuatu atau kegiatan atau aktivitas yang memupuk adanya persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, misalnya kita kan negara kepulauan, negara maritim kan. Nah, seharusnya laut itu tidak dianggap sebagai pemisah antar pulau. Sebagai negara kesatuan, sebagai negara NKRI yang menganggap dirinya adalah negara maritim, laut itu dijadikan sebagai penghubung antar wilayah, antar pulau. Jadi dia bukan sebagai pemisah. Nah, itu kan sebenarnya adalah semangat Pancasila. Negara maritim itu adalah semangat Pancasila di sila ketiga, persatuan. Kemudian apa lagi? Musyawarah mufakat. Tadi yang saya katakan Tudang Sipulung.
Tudang Sipulung itu kan mencerminkan demokrasi. Untuk apa? Untuk mencari kata mufakat, kesepakatan bersama. Nah, oke, apalagi keadilan. Tujuan kita adalah keadilan. Jadi kalau sudah terlaksana ketuhanan, kemanusiaan sudah berjalan dengan baik, persatuan sudah baik, kerakyatan dilaksanakan, demokrasi dilaksanakan dengan baik, ya pasti akan tercipta yang namanya keadilan. Makanya dia bilang begitu. Dia bilang di sila kelima itu bukan, dia tidak menggunakan frasa keadilan rakyat, tapi dia menggunakan keadilan sosial. Nah, maknanya apa? Keadilan sosial itu memiliki makna yang mendalam bahwa keadilan itu harus secara keseluruhan, merata, tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang budaya, dan lain sebagainya. Makanya dia menggunakan keadilan sosial, bukan keadilan rakyat. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian kita selanjutnya, siapa yang masih ingat kemarin itu diperingati hari apa ya? Kemarin, tanggal 1 Oktober. G30 SPKI. Masa 1 Oktober Hari G30S? kesaktian Pancasila, Pak. Pancasila. Kalau G30S kan berarti 30 September. Oke. Nah, gerakan 30 September. Nah, kemudian 1 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, saya mau tanya, kenapa 1 Oktober itu melekatlah kata sakti di dalam Pancasila itu? Apa kesaktiannya Pancasila? Masih banyak yang miskin, masih banyak yang korupsi, masih banyak yang tidak sekolah. Berarti tidak sakti lah Pancasila. Kenapa dikatakan sakti? Nah, siapa kira-kira yang mau merespon hal tersebut? Apa makna kesaktian Pancasila itu di 1 Oktober? Silakan. Silakan siapa yang mau berpendapat. Ada? Atau saya tunjuk? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Kenapa Pancasila itu dikatakan sakti? Hari Kesaktian Pancasila. Di mana saktinya ini Pancasila? Saya, Pak. Ya, silakan. Ade Fadila. Eh, Karena menurut saya itu, Pak, Pancasila itu tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun, meskipun ada upaya penghancuran, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Mau mau mengulang perkataannya Ade Fadila pun tidak ada masalah. Silakan. Silakan Raisa. Karena Pak, Pancasila ini di tengah keberagaman Indonesia itu, di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama itu, Pancasila ini bisa menjadi pemersatu kita, Pak. Hmm. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ini yang mana ini? Nur Airin. Najwa, mana? Pak. Iya, yang mana Nur Airinnya? Nah, terus yang berpendapat siapa? Najwa, Pak. Oke, silakan. Ya, makna Pancasila pada 1 Oktober adalah pengingat bahwa Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa dan juga dasar bagi negara Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai benteng terhadap segala ancaman ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, Pak. Seperti itu. Oke, coba HP-nya kasih pada temannya yang di belakangnya. Suruh jelaskan kembali apa yang kamu jelaskan. Coba jelaskan kembali apa yang dikatakan temanmu tadi. Makna Pancasila pada 1 Oktober itu pengingat bahwa Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, dan benteng terhadap segala ancaman ideologi yang ingin memecah belah Indonesia. Oke. Yeah. Ini saya berikan ya peringatan ya. Jadi ini siapa tadi? Siapa tadi yang bicara itu? Najwa. Najwa. Najwa.
Iya Pak, Irin Oke, Pak. jadi saya mau kalau kuliah itu betul-betul prepare, siap. Jilbabnya diperbaiki dulu, Irin. siap. Disiapkan pulpennya, catatannya. Iya Pak, ada Oke. Ji. Iya Pak. Oke, jadi pertemuan ke depan saya tidak mau lihat lagi yang jilbabnya masih eh, belum dipasang sepenuhnya, itu kan diperbaiki dulu, dirapikan dulu. Nah, supaya kalau misalnya kita prepare dalam belajar, dalam kuliah, biasanya itu mudah untuk dipahami materinya. Tapi kalau misalnya kita sudah acak-acakan, tidak jelas bagaimana, tidak ada pulpen, tidak ada catatan buku, terkadang itu susah untuk dipahami. Nah, sementara kan tujuan kita di sini adalah untuk memahami, untuk belajar. Nah, ngapain kita mau duduk di depan layar seperti ini kalau misalnya tidak ada sama sekali yang tinggal di kepala, ya kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Ini peringatan untuk siapa tadi namanya dengan bagi teman-teman yang lain. Oke, eh, kemudian yang selanjutnya kita melihat kenapa Pancasila dikatakan sebagai di 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian karena dianggap bahwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia itu PKI itu ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi karena tidak dapat digoyahkan, tidak dapat digantikan, makanya 1 Oktober itu setelah penculikan 6 jenderal, 1 perwira dalam 1 malam, kemudian dimasukkan dalam lubang buaya di Surabaya itu tidak berhasil untuk mengganti Pancasila walaupun mereka menjadi pahlawan, menjadi korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Nah, itulah sebabnya ditetapkan 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sebenarnya apa ya, di dalam beberapa referensi mungkin ada yang eh, mengatakan bahwa seperti ini, keluarga-keluarga yang terafiliasi eh, anggota komunis, anggota PKI itu semua dibunuh, dilegalkan oleh negara. Nah, tetapi di sisi lain saya juga tidak sepakat sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Karena itu kan melanggar hak asasi manusia. Misalnya nih, ini misal ya, misalnya si A. Si A ini terlibat dalam anggota PKI. Tetapi si A ini punya anak, punya istri, punya cucu misalnya. Tetapi negara melegalkan membunuh istrinya, anaknya, cucunya. Ya kan, itu pembantaiannya di Bali, di Sumatera. Itu kan sebenarnya melanggar hak asasi manusia juga. Sementara kan di sila kedua adalah kemanusiaan. Nilai-nilai humanismenya ada. Tapi kenapa negara melegalkan hal tersebut? Bahkan apabila terafiliasi diketahui bahwa kakek neneknya pernah terlibat dalam PKI, biasanya mereka tidak boleh mendaftar sebagai anggota TNI, Polri, atau PNS. Itu sebenarnya itu adalah apa ya, tindakan negara yang saya sendiri juga tidak sepakat dengan hal itu. Bukan berarti saya bicara seperti ini sepakat dengan PKI. Saya tidak sepakat juga dengan PKI, dengan pemberontakan. Tapi negara tidak boleh melegalkan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Tuh ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak sampai selesai ya jamnya karena eh, tenggorokan saya lagi sakit, saya lagi kurang sehat. Jadi saya sekedar memberikan pengantar saja 30 sampai 40 menitan. Silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan Saskia. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya soal hak asasi manusia, Pak. Kan di masalah di Papua itu, Pak, yang komunitas OPM atau KKB yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia, akan tetapi mereka melakukan pelanggaran HAM. Nah, terus Pak, mereka itu kan telah membunuh, terus mengancam nyawa. Nah, terus kalau semisal mereka dibunuh juga, dibunuh balik, katanya itu juga melanggar
HAM, Pak, hak asasi manusia. Terus menurut Bapak itu bagaimana cara untuk menanggapinya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Itu jadi tindakan OPM atau tindakan KKB, kelompok kriminal bersenjata itu adalah di satu sisi tindakan yang melanggar hak asasi manusia juga, tetapi apabila aparat menggunakan kekerasan juga, itu dianggap juga melanggar hak asasi manusia. Jadi dilema juga rasa-rasanya seperti itu. Nah, saya mau melihat dalam dua perspektif. Pertama adalah perspektif pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang kedua adalah perspektif hak asasi manusia. Nah, kalau kita melihat masalah ini adalah tindakan separatisme. Tindakan separatisme itu adalah tindakan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam aturan negara. Nah, kalau dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kita melihat bahwa pemekaran suatu wilayah itu adalah menjadi kesepakatan bersama. Nah, adanya tindakan-tindakan OPM ini tentunya pasti di apa ya? Muncul itu karena adanya diskriminasi terhadap kelompok mereka. Karena mereka didiskriminasi, mereka berpikir daripada kita tetap di wilayah NKRI, kita pisah sajalah. Kita merdeka sajalah supaya kita bisa mandiri. Nah, seharusnya pemerintah hadir di situ sebagai penengah. Penengah untuk apa? Ya penengah untuk bagaimana membicarakan hal tersebut supaya menemukan titik temunya atau kesepakatan. Jangan selalu menggunakan perangkat keras atau senjata, selalu mau menembak. Itu kan melanggar hak asasi manusia juga sebenarnya. Nah, itulah sebabnya kebijakan otonomi khusus bagi Papua itu seharusnya berjalan dengan baik. Papua itu kan sudah diberikan otonomi khusus. Apa kelebihan dari otonomi khusus di Papua? Mereka diberikan anggaran yang sangat besar loh untuk pengelolaan daerahnya. Ya kan? Padahal sumber dayanya juga sudah besar. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah alokasi anggarannya itu tidak merata di sana. Bahkan banyak yang tidak sekolah, banyak jalan yang masih rusak dan lain sebagainya, fasilitas tidak memadai. Ya kan? Itu jadi melihat Papua itu jangan hanya lihat di pelosoknya, lihat juga di pusat-pusat perkotaannya sebenarnya sudah maju. Tetapi tidak semua dari mereka-mereka itu adalah orang-orang Papua itu yang apa ya, yang bisa dikatakan membawa kepentingan mereka bersama. Bahkan itu kemarin ada mantan gubernurnya yang korupsi juga kan dari orang Papua juga sebenarnya. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah sistemnya supaya mereka tidak memiliki keinginan untuk mekar. Kemudian yang kedua, perspektif hak asasi manusia. Kalau kita lihat dalam perspektif hak asasi manusia, kira-kira siapa yang menyuplai senjata ke OPM ini? Pasti ada dari luar mungkin dari negara-negara yang mendukung mereka merdeka kan? Dan bahkan ada anggota oknum, anggota Polri atau TNI yang menjual senjata juga ke mereka. Jadi saya rasa tindakan OPM itu sangat politis. Ya, itu sangat politis sekali dan banyak faktor-faktor eksternal, mungkin faktor-faktor politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi negara harus hadir sebagai penengah tanpa menggunakan perangkat keras atau melanggar hak asasi manusia. Itu. Kecuali itu adalah jalan terakhir. Kalaupun tidak ada pilihan lain ya, mungkin itu adalah tindakan terakhir negara untuk menggunakan perangkat keras atau menggunakan kekerasan, menembak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bisa dipahami. Bisa, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, silakan ketua kelasnya, kelas A sama kelas B untuk diabsen temannya ya. Sembari saya absen juga di sini. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan. Mohon maaf kita tidak bisa sampai selesai karena eh, saya kurang sehat. Tenggorokan saya sakit. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jam kelas